definisi dari investasi, selanjutnya kita akan memasuki ke jenis-jenis investasi. Setiap perusahaan memiliki alasan masing-masing untuk melakukan investasi, tetapi secara umum investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama yaitu investasi pengganti. Jika suatu perusahaan telah memiliki seperangkat alat produksi yang telah digunakan beberapa tahun, akhirnya perusahaan akan sampai juga pada akhir umur ekonomis dan umur teknis produksi tersebut. Maksudnya yaitu jika perusahaan memiliki alat produksi yang sudah tua, sudah rusak atau boros biaya, maka perusahaan tersebut harus mengganti dengan baru. Misalnya itu seperti pabrik roti yang oven pemanggang rotinya itu rusak. Jadi perusahaan tersebut harus mengganti yang baru karena kalau misalnya kita memakai yang lama itu akan menghambat proses produksi roti. Yang kedua, investasi penambahan kapasitas. Jika perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan waktu ke waktu, perusahaan dipastikan memerlukan peralatan produksi tambahan. Ini jika perusahaan permintaannya itu naik dan alat produksi yang ada itu tidak mampu. Jadi perusahaan tersebut harus menambah alat produksi tambahan. Contohnya pabrik baju yang kewalahan dengan permintaannya naik, sehingga perusahaan tersebut harus membeli alat mesin jahit tambahan. Yang ketiga, investasi penambahan jenis produk baru. Pertumbuhan penjualan dan bisnis suatu perusahaan seringkali tidak selalu melalui penjualan satu jenis produk saja, atau karena perusahaan melihat peluang baru dalam celah usaha. Ini terjadi jika perusahaan melihat peluang baru dan ingin menjual jenis produk yang lain. Contohnya itu seperti pabrik susu yang awalnya hanya menjual susu saja, namun mereka ingin menambah jenis produk baru yaitu yogurt. Jadi perusahaan tersebut harus membeli lagi alat produksi pembuat yogurt. Yang keempat, investasi yang lain. Selain ketiga jenis investasi tadi, terdapat investasi yang lain. Itu berbagai peluang usaha dan harapan pertumbuhan. Usaha dilihat oleh perusahaan akan memicu terjadinya investasi dan berbagai peralatan produksi. Selanjutnya, menilai kelayakan investasi. Nah, sebelum melakukan investasi, ada dua pertimbangan sebelum kita melakukan investasi. Yang pertama, arus kas keluar bersih. Jumlah arus kas keluar bersih tersebut merupakan jumlah bersih investasi. Artinya jika suatu investasi berupa pengganti aktiva tetap, tertentu melalui pembelian aktiva tetap baru yang disertai dengan penjualan aktiva tetap lama. Ini tuh total jumlah uang yang kita keluarkan untuk investasi. Kemudian itu selisih antara uang yang kita beli untuk barang yang baru dikurang dengan penjualan mesin yang lama. Yang kedua, aliran kas masuk bersih tahunan atau keuntungan yang kita dapati setiap tahun. Kas masuk yang berasal dari investasi baru tersebut atau yang biasa dengan proceed. Proceed ini keuntungan bersih sesudah pajak ditambah dengan biaya penyusutan. Proceed tersebut dapat diketahui dengan melihat anggaran laba yang dibuat perusahaan untuk beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, metode menilai kelayakan investasi. Tadi kan kita sudah mempertimbangkan dua hal tadi. Selanjutnya kita akan memasuki ke metode menilai kelayakan investasi. Yang pertama, metode payback period. Suatu metode penilaian kelayakan investasi yang menggunakan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang diperlukan untuk suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Maksudnya ini, pada metode ini kita menghitung berapa lama waktu yang diperlukan agar uang yang kita investasikan kembali lagi kepada kita. Dengan rumus periode payback dalam tahun sama dengan investasi kas bersih per arus kas masuk bersih tahunan. Untuk lebih lengkapnya kita akan memasuki ke ilustrasi 13.1. PT Mentari Dunia merencanakan investasi untuk mengganti mesin lama dengan dihadapkan oleh dua pilihan. Yang pertama mesin A harganya itu 1.100.000, kemudian arus kas masuk atau profitnya itu 200 juta. Sedangkan mesin B harganya 1.500.000, profitnya 400 juta. Sedangkan mesin lama itu dijual dengan perkiraan harga yang 300 juta. Kita pertama hitung mesin A-nya dengan menggunakan rumus tadi.
800 juta per 200 juta. 800 juta ini dapat dari 1 miliar 100 juta dikurang sama harga mesin lama 300 juta, dapat 800. Dari pembagian ini kita dapati 4 tahun. Sedangkan mesin B-nya itu 1.200.000 per 400 juta. Dapat 3 tahun. Dari perbandingan dua mesin ini, ternyata mesin B merupakan investasi yang lebih oke karena pengembalian uangnya lebih cepat daripada mesin A karena kita dapatnya 3 tahun. Selanjutnya, ternyata pada metode ini memiliki kelemahan. Yang pertama, metode ini mengabaikan nilai waktu dari uang. Uang prosit yang diterima pada akhir tahun pertama dianggap sama nilainya dengan uang yang diterima pada akhir tahun keempat. Padahal kan nilai uang itu seiring dengannya waktu akan berubah. Jadi ini sedikit tidak oke ya. Yang kedua, metode ini mengabaikan arus kas masuk investasi atau prosit yang diterima setelah masa payback period tercapai. Karena itu, metode ini bukan mengukur tingkat keuntungan, tapi mengukur kecepatan kembali investasi. Jadi, kan tadi metode ini cuma mengukur seberapa cepat uang kita kembali lagi ke kita, bukan mengukur tingkat profitabilitas kita. Selanjutnya ke metode kedua, yaitu metode present value. Metode penilaian investasi yang mempergunakan prosit yang telah didiskontokan atas dasar biaya modal yang diinginkan sebagai dasar penilaian investasi. Didiskontokan ini itu adalah bunga yang harus kita bayar. Dengan rumus Vn per 1 tambah R atau N. R ini tingkat bunga, N itu lamanya waktu. Kalau bentuk anuitasnya itu kayak gini, tergantung berapa lamanya waktu. Kita masuk ke ilustrasi 13.2. Pada awal Januari 2009, PT Pelangi Nusa merencanakan membeli sebuah mesin. Dengan harga bersihnya tuh 2.700.000, tingkat profit atau laba bersihnya itu 1 miliar selama 4 tahun ke depan. Tingkat bunganya 12% per tahun. Apakah layak untuk diinvestasikan? Kita menggunakan rumus tadi. Setiap akhir tahun kita dapat 1 miliar. Nah, lanjut aja pakai rumus tadi. Di akhir Desember 2019, 1 miliar dibagi 1 tambah 0,12 per 4. Ini tadi tahun keempat, dapat hasilnya 635.518. Kemudian dan seterusnya. Kemudian dari 4 tahun ini kita tambahi, dapat 3.307.349.000. Kemudian nilai investasi tadi 2.700.000. Ternyata lebih besar profitnya daripada nilai investasinya. Kemudian menciptakan net present value sebesar 337.349.000. Metode counting rate of return. Metode ini menggunakan laba yang dicantumkan di dalam laporan akuntansi sebagai dasar perhitungan dengan cara membagi dengan jumlah investasi yang diperlukan. Rumusnya itu tingkat pengembalian investasi sama dengan laba bersih per total investasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita memasuki ke ilustrasi 13.3. PT Lintas Potensi merencanakan untuk membeli produk baru. Merencanakan membeli suatu mesin yang akan digunakan produk tersebut. Dengan memiliki dua pilihan. Yang pertama, mesin A itu seharga 2.500.000 dan mesin B 300 miliar. Mesin A memerlukan bangunan tambahan seharga 900 juta dan mesin B memerlukan bangunan seharga 600 juta. Jika digunakan mesin A, diperkirakan
Perusahaan menghasilkan laba usaha tahunan sebesar 280 juta, sedangkan mesin B itu 360 juta. Kita pertama hitung untuk mesin A-nya. Dengan pakai rumus tadi, laba bersih per total investasi. Kita masukin laba bersihnya tadi itu 280 juta per total investasi. Total investasi ini hasil dari harga mesin A ditambah dengan bangunan tambahan tadi 900 juta, dapat 3.400.000, dapat tingkat pengembaliannya itu 8,2%. Dan untuk mesin B 360 juta, tadi 360 juta per 3.600.000, itu tambah dari 3 miliar ditambah 600 juta, dapat 3.600.000. Tingkat pengembaliannya jadinya dapat 100%. Nah, dari dua perbandingan mesin ini, ternyata mesin B yang lebih layak untuk dilakukan investasi karena tingkat pengembaliannya lebih besar. Tetapi pada metode ini memiliki kelemahan. Yang pertama, menitik beratkan pada laba usaha dan kurang memperhatikan aliran kas dari investasi yang bersangkutan. Yang kedua, kurang memperhatikan jangka waktu investasi. Yang ketiga, menggunakan taksiran laba rata-rata dari tahun ke tahun. Setelah kita sudah mengetahui dari jenis-jenis investasi, terus menghitung kelayakan investasi menggunakan metode, selanjutnya kita tuh harus tahu juga investasi yang kita lakukan ini sumber dananya dari mana. Secara umum, terdapat dua sumber dana yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membiayai investasinya, yaitu yang pertama sumber dana internal, yaitu sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya itu seperti kayak setoran modal pemilik atau setoran awal yang dilakukan pemilik untuk melakukan investasi. Yang kedua, laba ditahan. Laba ditahan ini laba bersih yang tidak dibagi ke pemilik lainnya, tapi laba tersebut disimpan di perusahaan. Yang ketiga, cadangan-cadangan. Yang kedua, sumber dana eksternal. Sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Sumber dana eksternal dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Pertama itu kredit bank, yang kedua obligasi atau surat bunga atau tagihan, yang ketiga leasing. Leasing ini perjanjian antara pemilik aset atau lessor kepada perusahaan. Jadi perusahaan kalau misalnya mau meminjam aset tuh bisa kayak nyicil gitu. Yang keempat dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.